Ibu-ibu silakan tarik nafas, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya kita bisa bernafas, berjalan, makan, minum. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan rangkaian aktivitas ibadah betul-betul merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Maka dengan itu kita akan selalu ingat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Ulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu yang semuanya insya Allah solihah, baik hati, dermawan, pastinya tidak sombong. Amin ya. Dan sebaliknya, tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, ibu-ibu saudara seiman, Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kita Allah. Alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat yang ke-20 surat Toha ayat yang ke-47, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wassalamun ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bu, pastikan, yang pertama pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah. Yang pertama, pastikan semua kegiatan yang kita lakukan, aktivitas kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau nggak capek, nggak dapat apa-apa. Kemudian yang kedua, jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk berdoa, memohon, meminta kepada Allah pertolongan, kekuatan dan rahmat Allah. Kenapa? Karena tanpa rahmat, kekuatan, pertolongan dari Allah, yakin Bu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu kita diajarkan dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa banyak memberikan manfaat untuk diri, keluarga dan orang lain,
dan tentunya istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, insya Allah matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Yakin sudah nggak marah-marah lagi? Alhamdulillah. Karena ada ibu-ibu yang di bulan Ramadan ini kalau marah pakai ngancam, awas nanti kamu maghrib, katanya gitu. Karena dia tahu kalau nggak maghrib bisa merusak, makanya dia ngancam awas nanti kalau maghrib, katanya gitu. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Huda, aduh lupa lagi, baru bulan kemarin. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Huda, iya, saling mencintai karena Allah, seiman sesurga. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Huda, saling mencintai karena Allah, seiman sesurga. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, ini materinya materi nyantai. Namanya juga judulnya belajar dari sahabat Nabi. Tapi sebelumnya ibu perlu tahu dan harus tahu. Apa itu? Yaitu sahabat-sahabat Nabi itu memiliki 5 keistimewaan. Secara umum Rasul pernah menyatakan, khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi, kataku, kata Rasulullah, generasiku. Artinya sebaik-baiknya manusia di zamannya Rasulullah itu ya sahabat-sahabat Nabi. Kemudian yang setelahnya. Baiknya itu apa? Dalam iman tauhidnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, ilmunya, kehati-hatiannya, rumah tangganya, dakwahnya, jihadnya, kesabarannya, syukurnya, baktinya pada orang tua, dan sangat cintanya, taatnya kepada Allah dan Rasul. Makanya Rasul katakan, khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya. Yang hebat, sahabat Nabi dijamin masuk surga, tapi masih takut dan khawatir. Kita yang nggak dijamin masuk surga, tapi kadang-kadang ya merasa seolah-olah menjadi panitia akhirat. Macam mana ini? Terlalu kepedean, Bu. Yakin boleh, tapi juga tahu diri dong. Ya. Baik, satu contoh aku nak tanya pada Ibu. Mohon dijawab dengan jujur. 3 pertanyaan. Ibu-ibu, amal kebaikan ibadahnya sudah baik dan sempurna atau belum? Amal kebaikan ibadahnya sudah baik dan sempurna atau belum? Belum. Ini pengakuan yang baik, kejujuran yang luar biasa. Yang kedua, ibu-ibu dosa kesalahannya masih banyak atau tinggal sedikit? Alhamdulillah. Jujur yang luar biasa ini ya. Ibu-ibu dosa kesalahannya masih banyak atau tinggal sedikit? Masih banyak. Satu lagi pertanyaannya. Ibu-ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, cerdas banget, luar biasa sekali ya. Amal kebaikan ibadahnya nggak sempurna, dosanya masih banyak. Pingin banget masuk surga. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Berarti dari sini kita tahu ternyata masuk surga bukan karena amal kebaikan ibadah kita, tapi karena perantara rahmat Allah. Ya.
Ibunda Fatimah dipanggil oleh Rasulullah, "Wahai putriku, kamu masuk surga bukan karena kamu anakku." Ibunda Fatimah terkejut kemudian langsung bertanya, "Kalau gitu aku masuk surga dengan apa ya Rasul?" "Kamu masuk surga karena rahmat Allah dengan perantara amal ibadahmu sendiri." Makanya kita nggak usah terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Bu, ini satu contoh. Andaikan ibu hari ini baru baca Al-Quran 5 juz. Enggak, ini misalkan. Andaikan baru 5 juz, berarti masih kurang 25 juz. Tapi ibu minta kepada Allah kekuatan pertolongan dan semangat. Pokoknya aku harus menghatamkan Al-Quran apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, pokoknya aku harus hatamkan Al-Quran. Walaupun masih kurang 25 juz, padahal tinggal 13-14 hari lagi. Yakin dengan pertolongan Allah, dengan niat yang kuat tadi, yakin ibu akan hatam itu. Walaupun sekarang baru 5 juz. Syaratnya sungguh-sungguh serius, minta kekuatan pertolongan pada Allah. Tapi Bu, walaupun saya balik, walaupun hari ini ibu-ibu sudah membaca 25 juz, berarti kan kurang 5 juz lagi kan? Walaupun ibu-ibu hari ini sudah baca 25 juz, tapi habis itu nggak baca-baca lagi, maka nggak akan pernah khatam gitu. Loh, iya kan? Betul kan? Iya. Walaupun kurang 25 juz, tapi dikejar terus semangat. Pokoknya aku harus khatam, apapun yang terjadi, dengan pertolongan Allah akan hatam. Amin. Tapi walaupun hari ini sudah 25 juz, terus nggak baca-baca lagi, maka nggak akan hatam-hatam. Betul? Ada? Masya Allah. Baik Ibu. Jadi apa fadilah keutamaan sahabat Nabi yang perlu kita contoh? Materi ini sebenarnya dulu pernah saya sampaikan, tapi mungkin suasana Ramadan akan menjadi pembeda. Karena di saat Ramadan ini daya tangkap kita terhadap ilmu kebaikan yang kita lakukan kayaknya lebih nyaman begitu Bu ya. Oke. Ibu programnya masih ingat ya? Khatam Al-Quran 1 kali dan membaca 100 hadis Nabi. Deal? Deal? Ya Allah. Nah macam mana nih kita ini cakap cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada Al-Quran, tapi tak bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, tak bersungguh-sungguh membaca hadis Nabi. Nah macam mana nih kata? Betul. Baik. Kembali fadilah, maziyah, khasais, kekhususan, keutamaan fadilah sahabat Nabi. Yang pertama, sahabat Nabi mendapatkan julukan adalah ummatan wasaton. Ummatan wasaton. Ya. Ummatan wasaton, coba dilihat surat Al-Baqarah 143 atau 147. 143-nya gimana, Bu? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. 143 atau 147? Antar itu. Surat Al-Baqarah. 143 apa? 143. Monggo, siapa nak membaca? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Monggo silakan Bu. Ondai mandele. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 143 ya Pak. Inji. Dan demikian kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya.
melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbaring di belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah dengan segala. Kita ambil poin intinya, umatnya Rasulullah sahabat Nabi mendapatkan fadilah keistimewaan. Yang pertama, ummatan wasatan. Ummatan wasatan artinya umat yang ada di tengah-tengah, umat yang menegakkan keadilan dan kebenaran, umat yang enggak pilih-pilih dalam penegakan hukum. Contoh langsung dari Rasulullah SAW dengan mengatakan, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Bu, janganlah kita bercermin di atas air yang keruh, pastilah takkan tampak wajah kita. Bu, janganlah pernah kita bersahabat bergaul dengan orang-orang yang buruk agama akhlaknya, karena itu akan merusak diri kita. Dan kita akan bisa menjadi baik dengan kita melepaskan segala yang merusak hati, iman, ibadah, dan akhlak kita. Maka umatan wasatan pada sahabat Nabi ini artinya menjadi saksi yang adil. Kalau bapaknya salah ya salah, mamanya salah ya salah. Kalau seorang ayah salah, anaknya kemudian diminta menjadi saksi, tahu kesalahan ayahnya atau ibunya, saya akan tolong ibu saya akan tolong bapak saya akan memberikan kesaksian yang meringankan hukumannya. Maka anak ini sebenarnya berdosa, karena dia tahu ayahnya salah. Ya. Nah, kadang-kadang kita lupa kalau kita salah, kita jarang yang menghukum diri kita. Emang ada ustadz sahabat yang menghukum dirinya? Ada. Contoh, ada yang mengatakan sahabat Abdurrahman bin Auf yang dikenal konglomerat yang kaya ini, beliau ini bu, kalau beliau itu malam nggak sholat malam, nggak sholat tahajud, beliau menghukum dirinya, mewajibkan dirinya dengan esok harinya memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Nggak sholat tahajud, malam harinya menghukumnya itu merasa satu kesalahan, beliau mewajibkan dirinya memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Nasi uduk berapa sebungkus? Kita ingat 10.000 lah ya. Anggaplah 10 ya. Berarti 10 kali 60. Berarti 600.000. Istilahnya ini, lebih ringan mengeluarkan uang 600.000 daripada nggak sholat tahajud. Bagaimana dengan kita? Witir enggak, tahajud kelewat, subuh kesiangan. Pagi harinya nggak sedih, nggak menyesal, malah menghibur diri dengan mengatakan Allah kan maha tahu ya kalau kita lagi kecapean. Gitu. Astagfirullah. Nah bu, ternyata menjadi umat yang wasatan itu nggak mudah. Terutama kalau orang tuanya, kakaknya, anaknya, adiknya, atau dirinya salah. Makanya ada pengakuan dari sahabat Ma'is. Tahu kan kisahnya sahabat Ma'is? Enggak tahu. Memang ustadznya belum nyeritain. Siapa ustadznya itu ya? Sahabat Ma'is ini Masya Allah bu, dia karena ingin mengharapkan rahmat ridha Allah, ini bagian daripada jiwanya yang baik itu apa? Na'udzubillah min dzalik, dia berzina. Dia seorang janda, dia berzina. Kan al-muhsan, siapa yang dia sudah menikah, laki ataupun perempuan, namanya muhsan, baik laki ataupun perempuan, duda atau janda. Nah Ma'is ini dia berzina, nggak ada yang tahu. Tapi karena dia ingin mengharapkan rahmat Allah, ridha Allah, nggak apa-apalah hukuman dunia bagiku daripada aku di akhirat nanti mendapatkan azab Allah. Datang kepada Rasulullah. Rasul, saya berzina ya Rasul. Rasul nggak nanggepin. Ini waras nggak? Waras sih Rasul, tapi nggak tahu dia kalau ngomong kayak gitu. Pulang kamu.
Datang lagi perutnya bunting belenduk. Ya Rasul, saya betul-betul berzina ya Rasul. Ini buktinya perut saya ini ya Rasul. Pulang kamu. Pulang lagi sudah membawa bayi dalam kondisi bayinya sudah memegang roti. Ini ya Rasul perbuatan zina. Mohon saya Rasul dihukum saya Rasul. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Sekiranya Allah Maha tahu. Sekiranya dia tidak melaporkan dirinya, nggak ada. Maka betul kamu ingin bertobat, iya Rasul. Maka digalilah paret, kemudian dimasukkan. Jadi kalau laki-laki itu segini bu, sepinggang. Kalau wanita seleher. Diletakkan di perempatan, disediakan batu-batu segini-segini. Ya, siapa yang lewat diwajibkan untuk melempar sampai itu mati. Singkat cerita, tobat. Sahabat Khalid bin Walid dengan semangat, sampai muncrat itu darahnya. Nah, ketika darahnya muncrat mengenai wajah Khalid atau badannya, dasar kalau menyebut sumpah serapal gitu. Rasulullah marah bu. Wahai Khalid, ketahuilah, sekiranya seluruh penduduk Madinah ini bertobat, maka tidak akan mengalahkan tobatnya si Ma'is ini. Karena dia dengan kejujurannya, kan dia bisa saja bu. Coba prosesnya kan hamil, ngelahirin sampai bawa anak nanti. Nah, artinya orang yang berjiwa umatan wasaton, yang ada di pertengahan, yang menegakkan keadilan, dia juga nggak segan-segan untuk menghukum dirinya sendiri kalau dia salah. Saya tertarik dengan salah satu orang Hindu India yang pernah menghancurkan masjid besar di India, bukan Taj Mahal ya. Kok usah tertariknya bukan itu. Tertariknya setelah dia mendapatkan hidayah. Dia sudah dapat hidayah bu sekarang. Dia bernadar, demi Allah sebelum saya mati, saya harus membangun 100 masjid. Dan sekarang dia sudah membangun sekitar 90 masjid. Mungkin kurang 10 masjid lagi. Itu tokoh paling benci terhadap Islam. Saking bencinya aja masjidnya dihancurkan ya. Tapi begitulah hidayah bu. Bu, andaikan di hari ini di sana di ujung sana ada orang yang sangat buruk, jahat, bejat, rusak. Jangan cemoohkan. Boleh jadi kalau dia menjelang kematiannya dapat hidayah Allah mau apa? Makanya bu nggak perlu sombong. Mau bakal mati aja kok pakai sombong. Ibu kan kalau mati tahu kain kafan nggak ada kantongnya itu, mengantongin apa coba? Makanya biasa kalau ada pengajian itu masukin makanan itu boleh saja halal, mau udah dipersilahkan kok bu ya. Udah dikasih. Kalau gitu bawanya karung aja bu. Ini yang pertama, umatan wasatan. Artinya kita juga berani jujur ketika kita salah. Ibu niat gak sih mau menghatamkan Al-Quran bulan ini? Cius. Ya. Tadi sudah saya motivasi. Walaupun hari ini baru 5 juz. Apalagi 6 aja bisa kekejar kok. Ya, asalkan semangat untuk menghatamkan. Ya. Baik, yang kedua, sahabat Nabi mendapat julukan khairu ummah. Khairu ummah. Khairu ummah artinya umat yang terbaik. Ali Imran 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ali Imran 110. Silakan siapa nak membaca?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka ada yang orang-orang yang fasik. Ibu perhatikan, ketika kita bicara sahabat Nabi, tadi adalah umatan wasatan, umat yang menegakkan keadilan kebenaran, umat yang ada di tengah-tengah. Kemudian yang kedua adalah yaitu umat yang terbaik. Apanya yang terbaik? Satu. Jadi yang terbaik pada sahabat Nabi nanti suatu saat kita akan kaji dengan mendalam. Yang pertama yang terbaik dari sahabat Nabi adalah iman dan tauhidnya. Keimanan, akidah dan tauhidnya. Masih ingat Bu, iman yang benar yang gimana? Iman yang benar yang gimana? Sabar Ustadz, iya ini sabar. Iman yang benar yang iman yang bagaimana ibu-ibu al-huda? Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lidah, dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu kan definisi iman. Yang saya tanyakan iman yang benar yang bagaimana? Iya, jadi iman yang benar adalah alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Enggak boleh lupa itu. Nanti